Tubuh yang kurus itu keluar dari ruangan, diiringi aroma dupa yang menyebar di sekitar ruangan itu. Dinding-dinding dihiasi dengan kaligrafi ayat Al-Quran. Dia adalah pemilik rumah, namanya Nora Al-Takaka. Wanita yang dulu memiliki tubuh cukup gempal, kini berubah menjadi kurus karena ada trauma yang dialaminya yang mengubah hidup Nora dan teman-temannya. Inilah cerita Nora Al-Takaka. Di Kuwait, Nora dikenal sebagai seorang vokalis band klasik terkenal. Bersama teman-temannya, dia sering diundang mengisi acara dan menghadiri acara-acara penting seperti pernikahan. Suatu hari, Nora menerima telepon dari seorang perempuan. Sepertinya sudah berumur. Nora tidak kenal orang itu dan si penelpon itu langsung meminta Nora dan bandnya untuk bisa tampil di pernikahan putrinya pada malam itu juga. Awalnya Nora menolak permintaan tersebut karena hari itu adalah hari istirahat band. Namun si penelpon terus mendesak dan merayu Nora untuk mau tampil karena putrinya adalah penggemar berat Nora dan ingin Nora dan band hadir di pernikahannya. Akhirnya Nora harus menyetujui. Dia hubungi teman-teman band dan Nora merasa sangat simpatik terhadap si ibu yang menelpon itu yang berusaha ingin menyenangkan anaknya meskipun Nora terpaksa. Setelah Nora menghubungi anggota band lain, mereka langsung melakukan persiapan awal. Sekitar pukul 21 malam, mereka semua tiba di lokasi rumah sesuai arahan dari si ibu yang menelpon. Rumah mempelai wanita yang megah berlantai 3 yang saat itu sudah meriah karena sedang ada acara pernikahan. Nora dan band disambut oleh seorang pria tua yang memperkenalkan dirinya sebagai ayah mempelai wanita. Sebelum pertunjukan dimulai, mereka semua diajak ke sebuah ruang tamu yang terletak di lantai 1. Ruangan itu seperti ruangan wardrobe bagi para anggota band sebagai tempat untuk melakukan persiapan. Saat mereka semua sibuk mempersiapkan diri di ruang tamu itu, seorang wanita tua tiba-tiba muncul. Segera dia menghampiri Nora dan mengulurkan tangannya. Mereka lalu berjabat tangan dan saling memperkenalkan diri. Nora gak sengaja memperhatikan bibir wanita tua itu yang sangat pucat. Tangannya terasa keras dan dingin. Nora saat itu merasa tidak nyaman dan anehnya seketika merinding. Wanita tua itu ternyata adalah wanita yang menelpon Nora siang tadi. Setelah sedikit berbincang dengan Nora dan anggota band lain, wanita tua itu kemudian keluar ruangan. Namun, tak lama kemudian, sekelompok gadis remaja muncul di ruang tamu untuk juga ikut berjabat tangan dengan mereka semua. Mereka adalah sekelompok gadis yang juga ngefans sama Nora dan band. Setelah rombongan gadis itu pergi, teman Nora yang merupakan anggota band bernama Sam menghampiri Nora dan berbisik. Sam bilang, dia merasa tidak nyaman ketika wanita tua dan sekelompok gadis remaja itu memasuki kamar mereka. Anehnya, tiba-tiba di toilet ruangan itu terasa agak panas. Sam ternyata bukan satu-satunya yang merasakan hal itu. Ada beberapa anggota band juga yang merasakan hal sama. Nora saat itu berpura-pura tenang supaya tidak terlihat tegang dengan teman-teman lainnya. Sambil mencoba menenangkan semua anggota band dengan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal hatinya Nora pun sebenarnya masih mencoba mencerna mengapa perasaan ganjil itu muncul. Singkat cerita, mereka telah berada di sebuah aula besar di rumah itu untuk memulai pertunjukan. Ratusan tamu sudah siap. Nora dan band merasakan suasana saat itu meriah dan megah. Bahkan bisa dibilang
Ini adalah pertunjukan termegah yang pernah mereka hadiri. Sambil bersiap di panggung, mata Nora menjelajahi ruangan aula itu. Dia kemudian menangkap ada beberapa hal yang aneh. Nora melihat mimbarnya berbentuk seperti patung kepala manusia dengan mulut menganga lebar. Di mulut patung itu terlihat kedua mempelai duduk berhadapan. Tapi mereka sama sekali tidak bergerak loh, apalagi melihat ke arah tamu. Sang pengantin pria mengenakan pakaian bergaya Ottoman, sementara sang pengantin wanita mengenakan gaun hitam. Lalu bagaimana para tamu? Ternyata mata para tamu tak henti-hentinya memperhatikan Nora dan Ben, seakan menunggu pertunjukan segera dilaksanakan. Baiklah, Nora kemudian memulai pertunjukannya dengan bandnya itu. Saat pertunjukan dimulai, para tamu mulai ikut menari dan bernyanyi bersama. Beberapa dari mereka bahkan tampak sangat bersemangat, dan beberapa lainnya tak henti-hentinya sambil tersenyum bahkan tertawa dan menatap tajam Nora dan Ben. Setelah selesai pertunjukan pertama, mereka beristirahat sejenak di ruangan istirahat. Mereka berlepas lelah karena lumayan juga ya mengikuti antusias para tamu saat itu. Nora tiba-tiba merasakan kepalanya terasa pusing. Karena itu Nora meninggalkan ruangan istirahat di ruang tamu untuk beristirahat di ruangan lain supaya dia bisa sendirian. Nora tanpa berkata kepada pemilik rumah melangkah menuju lantai 2 rumah besar itu. Sesampainya di lantai 2 rumah itu, Nora kemudian melihat ada sebuah ruangan yang tidak terkunci. Nora merasa ini tempat yang tepat untuk melepas pusingnya untuk tidur sebentar. Tanpa pikir panjang, Nora langsung masuk ke ruangan dan di sana dia melihat ada sebuah tempat tidur tua. Nah, ini tempat tidur lumayan untuk melepas penat. Sambil berbaring di tempat tidur itu, mata Nora perlahan terpejam. Tapi di tidurnya itu, Nora bermimpi dia dikejar oleh seorang wanita berpakaian hitam. Wajah wanita itu sangat menyeramkan. Nora berusaha sekuat tenaga menghindari wanita berwajah seram itu. Tapi sebelum wanita seram itu sempat menangkap Nora, Nora terbangun dari tidurnya. Dia seketika tersengal-sengal. Nafasnya dia coba atur supaya dia menjadi tenang. Tidur yang melelahkan, pikir Nora. Terbangun pun Nora masih diliputi rasa takut. Dia bergegas keluar dari pintu ruangan itu. Namun, tiba-tiba pintu itu tidak bisa dibuka, seolah terkunci dari luar. Padahal seingat Nora, pintunya tidak dia kunci. Di saat yang bersamaan, saat Nora mencoba membuka pintu itu, Nora bisa merasakan seseorang berdiri di belakangnya. Mengapa seakan suasana menjadi sangat seram, pikir Nora. Ini menegangkan. Dia mencoba menenangkan diri. Nora lalu memejamkan matanya dan dalam hati membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebisanya. Alhamdulillah. Bersamaan dengan itu dia mencoba pintunya untuk dibuka dan akhirnya berhasil. Nora bergegas keluar dari ruangan itu. Tapi sesaat setelah pintu terbuka, Nora tak sengaja melihat seorang anak laki-laki di lantai 2. Begitu anak laki-laki itu melihat Nora, dia langsung lari terbirit-birit naik ke lantai 3. Nggak tahu kenapa, karena penasaran, Nora malah mengejar anak laki-laki yang berlari ke lantai 3 itu. Sesampai di lantai 3, Nora malah dibuat terkejut. Dia melihat kondisi di lantai 3 rumah itu sangat bobrok, sangat berbeda dengan lantai 2 dan lantai 1. Lebih aneh lagi, anak laki-laki yang dikejarnya itu menghilang dari pandangannya. Ini aneh dan menakutkan, pikir Nora. Setelah terbengung sebentar, Nora memutuskan untuk kembali turun ke lantai 1 tanpa menghiraukan si anak laki-laki tadi. Tapi saat menuruni tangga, tiba-tiba
Nora mendengar bisikan suara lembut yang jelas memanggil namanya berulang kali. Nora, 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 Nora. Mendengar suara itu, Nora mempercepat langkahnya menuju lantai dasar. Dia ketakutan karena suara itu tidak ada bentuknya. Tapi sebelum sampai di lantai dasar, tiba-tiba Nora merasa kakinya ditarik. Nora langsung terjatuh, terbaring di tangga. Saat terbaring di tangga itu, Nora kembali mendengar suara lembut lain. Kali ini, suara itu menyuruhnya bernyanyi. Bernyanyi, 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 bernyanyi. Sekali lagi, Nora memejamkan mata dan mencoba membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebisanya. Dan alhamdulillah, melalui doa-doanya itu, Nora berhasil tersadar dan bangun kembali. Dan segera bergegas menuju ruangan istirahat. Untuk sementara Nora merasa lega karena dia sudah berada di ruangan di mana teman-temannya juga berada di situ. Tapi begitu memasuki ruangan istirahat, Nora malah melihat seluruh anggota band berkerumun di sekitar Sam yang sedang menangis terseduh-sedih. Ketika ditanya kenapa Sam menangis, dia bilang kalau dia sudah diganggu di lantai 2 di rumah besar itu. Menurut cerita Sam, awalnya dia mencari Nora yang saat itu sedang beristirahat di lantai 2 untuk memberitahu kalau waktu istirahat telah usai dan pertunjukan kedua akan segera dilaksanakan. Tapi saat mencari Nora, Sam mendengar suara Nora dari sebuah kamar di lantai 2. Ketika pintu kamar itu dibuka, tidak ada seorang pun di sana. Sam kemudian menyadari bahwa ada sosok perempuan berdiri di sudut lantai 2 itu. Yang membuat Sam takut adalah tubuh Sam tiba-tiba merasa bergerak sendiri ke arah perempuan itu, seolah Sam ditarik dari jauh di luar kendali dan kemauannya. Sam takut, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin dekat Sam dengan perempuan itu, semakin cepat jantungnya berdetak. Lalu tiba-tiba Sam merasa ada tamparan di pipinya yang membuatnya terjatuh. Ya, Sam ditampar oleh makhluk itu. Dalam kondisi super aneh itu, Sam kemudian memejamkan mata dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebisanya, sama seperti yang Nora lakukan. Sam lalu menemukan kekuatan untuk bangkit sebelum akhirnya dia bisa melarikan diri dari lantai 2 itu ke tempat istirahat di mana teman-temannya berada. Di tengah kekacauan itu, Sam berhasil menabrak papan besar yang berteriak padanya untuk menjauh dari area lantai 2 yang jelas tidak boleh dinaiki oleh orang biasa. Setelah selesai bercerita, Sam dengan memohon kepada Nora untuk segera menghentikan pertunjukan dan pulang. Namun, Nora tidak setuju dengan permintaan Sam karena Nora menyadari ada yang tidak beres di rumah besar itu. Jadi, pertunjukan tetap harus dilanjutkan. Namun seiring waktu, semakin banyak tamu yang datang. Mereka semua menari dan bernyanyi dengan lebih bersemangat, hingga nyanyian mereka pun tenggelam oleh keriuhan tamu. Di saat yang paling menakutkan, beberapa tamu yang begitu asik menari membuat pakaian mereka sampai terlepas, dan seketika Nora serta teman-temannya melihat ke bawah mereka, ke bawah para tamu, dan melihat kaki para tamu itu menyerupai kaki kambing, bukan kaki manusia sewajarnya. Ternyata benar, keanehan-keanehan yang mereka alami dari tadi adalah karena mereka ternyata sedang tampil di depan ratusan jin, bukan di tamu biasa yang biasa mereka hadiri dan hibur. Nora dan yang lain seketika mematung dan bingung harus bagaimana. Tapi mereka tetap melanjutkan pertunjukan, mencoba tetap memainkan musik dan tetap bermain. Hingga pada titik tertentu,
Sam pingsan. Nora hentikan nyanyiannya dan segera membawa Sam ke kamar kecil. Mereka berdua sebetulnya takut dan bingung. Tapi harus bagaimana lagi? Setelah Sam sadar dari pingsannya, Sam kembali memohon kepada Nora untuk segera pulang. Please Nora, ayo kita pulang dan sudahi pertunjukan ini. Tapi Nora ragu. Dia merasa kalau langkah mereka pergi begitu saja malah akan merugikan Nora dan teman-teman yang lain. Ini bukan tentang uang, tapi ini tentang keselamatan mereka semua. Yang terbaik sementara ini yang bisa mereka lakukan adalah tetap melanjutkan pertunjukan itu hingga fajar, walaupun penuh dengan rasa kengerian dan ketakutan. Nora tetap meminta semua anggota band untuk bernyanyi dan memainkan alat musik dengan kepala tertunduk. Tetap fokus, meskipun semuanya merinding melihat kejadian kaki kambing tadi, termasuk Sam yang Nora suruh berbaring di sampingnya. Nora sekali lagi berpesan, jangan menatap para tamu. Nora sekali lagi berpesan, jangan menatap wajah para tamu yang sedang berdansa dan bernyanyi. Mereka kemudian lakukan pertunjukan sambil berharap fajar segera menyingsi. Semakin lama suasana semakin riuh. Nora dan band sebenarnya sudah lelah sekali. Mereka terus bernyanyi meskipun rasa lelah dan suara mereka makin sumbang. Mereka semua bisa merasakan bahwa tamu yang sedang asik bersenang-senang itu masih mengharapkan iringan musik mereka. Mereka berusaha tetap fokus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ketika azan subuh berkumandang, akhirnya Nora lega sambil setengah berteriak kepada para anggota band bahwa mereka telah berhasil melaluinya. Ayo, ayo, kita pergi. Sambil menyaksikan satu persatu tamu menghilang. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh Nora dan teman-temannya. Semua bergegas untuk meninggalkan tempat yang menyeramkan itu supaya bisa keluar dari rumah itu dengan selamat. Alhamdulillah, mereka bisa keluar dan kembali ke tempat masing-masing. Apa yang mereka lihat tadi itu benar-benar pengalaman aneh, buruk, dan menakutkan juga menegangkan. Mereka selalu diliputi kengerian, bahkan ketika berada di dalam keramaian. Setelah pertunjukan itu, Nora dan bandnya tidak lagi melakukan pertunjukan lain. Nora dan band tiba-tiba mengundurkan diri dari dunia musik klasik. Mereka menolak untuk manggung, padahal sudah ada jadwal. Semua jadwal manggung dan down payment yang telah diterimanya pun akhirnya dikembalikan kepada pelanggan. Semua dibatalkan. Media-media memberitakan kalau grup Nora tidak akan tampil lagi karena alasan yang tidak diketahui. Nora bahkan menolak untuk diwawancarai oleh media manapun tentang alasan pengakhiran karir musik mereka, sehingga memunculkan berbagai rumor dan cerita tentang grupnya, terutama tentang gangguan jin yang mereka alami saat tampil. Hingga akhirnya Nora mau menceritakan kisah ini kepada seorang jurnalis dengan satu syarat, hanya memperdengarkan suara Nora tanpa adanya visual. Terbayang sekuat apa trauma yang Nora dan teman-temannya alami hingga tidak mau tahu lagi akan dunia yang sudah membesarkan nama mereka. Tapi kisah yang lebih menyedihkan masih berlanjut, karena hanya beberapa bulan setelah kejadian mengerikan itu, Sam meninggal dunia untuk alasan yang tidak diketahui. Namun, sebelum menemui ajalnya, Sam bercerita kepada Nora bahwa setelah dari pertunjukan di rumah itu, dia sering mengalami penampakan roh. Nora sendiri melihat seorang wanita tua pada hari pemakaman Sam. Dia adalah wanita tua yang menelpon Nora pada hari kejadian itu. Sejak itu, semua tidak sama lagi. Sebenarnya tekanan batin setelah pertunjukan di rumah jin itu tidak hanya menghantui Sam,
Nora pun mengalami ketakutan yang sama. Badannya pun menjadi kurus. Di rumah selalu diiringi oleh murotal Al-Quran untuk menenangkan jiwa. Ya, itulah kisah Nora dan bandnya yang harus melalui pengalaman mengerikan di sepanjang karir bermusik mereka, hingga akhirnya harus kehilangan salah satu teman. Semoga ada pelajaran dan hikmah positif yang bisa kita ambil, karena sesungguhnya Allah ciptakan jin sama seperti manusia untuk tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita Nora ini semakin menguatkan keimanan kita dan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Balik lagi nanti ke video simak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.